kasih banyak Pak Laude. Tanggapan Bapak sangat positif atas prestasi yang saya sampaikan tadi tentang pembangunan kelautan. Kalau begitu, tidaklah salah Sultan Buton terakhir, Laude Manarva, mengangkat saya menjadi Laude Lakinalipu. Saya ini sama-sama Laude dengan beliau ini. Kami orang laut dan kami tahu tentang laut. Dari kecil kami hidup di laut dan paham betul tentang laut. Apa yang dikatakan oleh Pak Laude itu betul. Begitu banyak presiden, begitu banyak pemimpin di negeri ini, sangat sedikit yang paham tentang laut. Ya. Laut kita luar biasa dan mempunyai potensi ekonomi yang luar biasa besarnya, baik untuk perikanan, pertambangan, bahkan sumber air di masa depan. Bukan saja air di suling, tapi kalau kita membaca Al-Quran dikatakan di laut yang terdalam itu kalian akan menemukan air yang tawar rasanya, dan itu sudah ditemukan. Air laut yang murni, air tawar yang murni justru ada di bawah laut. Yang satu saat kita pompa ke atas dan itu akan mempunyai arti dan nilai ekonomis yang sangat-sangat tinggi. Jadi memang pulau-pulau itulah yang harus kita bangun untuk menjadi sumber kekuatan kita. Sekarang justru pulau-pulau itu kita anggap sebagai daerah tertinggal, daerah terpencil, karena kita tidak menghargai anugerah yang luar biasa besarnya pada pulau-pulau itu. Nah, justru kita membangun ekonomi yang berbasiskan negara kepulauan justru memberikan kekuatan masa depan kepada kita sebagai sebuah negara besar maritim yang sebenarnya basis kekuatannya itu ada di sini. Bukan hanya soal perikanan, tapi juga yang jauh lebih penting adalah soal mineral. Kami orang pulau, orang laut, orang pulau, juga orang tambang, paham betul mengenai itu, bahwa offshore mining itu lebih besar cadangan mineral di laut daripada cadangan mineral yang ada di daratan. Negeri kita yang sangat banyak gunung apinya seperti ini sebenarnya membuka perspektif baru tentang pertambangan, karena di negeri-negeri lain orang menambang seribuan meter di bawah tanah untuk menemukan mineral langka. Kita dengan gunung api yang begitu banyak, ya kadang-kadang magma yang naik ke atas sebenarnya telah membentuk satu konsentrat, bukan sekedar magma atau sekedar suatu lahar, tapi itu sebenarnya bisa menjadi satu kekuatan ekonomi yang besar di masa depan. Siapa tahu nanti Pak lumpur lapindo itu bukan malapetaka, tapi lumpur lapindo itu adalah satu hikmah. Tapi ya mudah-mudahan presidennya Yusril bukan Abu Rizal Bakri nanti. Dalam arti Allah Ta'ala lah yang menambang jauh ribuan meter di bawah bumi, dan dia sudah di atas dengan teknologi yang saya tadi sudah singgung sedikit. Barangkali itu akan membawa satu sumber kemakmuran yang besar bagi bangsa kita ini. Nah, kadang-kadang saya suka terpikir tentang Pak SBY. Pak SBY ini kadang-kadang sering kali salah menempatkan orang, begitu ya. Kalau saya jadi presiden, yang prioritas pertama mempertimbangkan Pak Laude Kamaluddin ini diangkat jadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Orang yang ngerti persoalan laut. Ya. Sekarang ini diangkat Pak Cicip Sutarjo yang orangnya terkantuk-kantuk begini ya. Ya saya nggak tahu tuh kapan Pak Cicip ini pernah pergi ke laut atau bagaimana begitu ya. Jadi sebenarnya yang paling penting ke depan ya, pemerintahan kita, kabinet kita itu tidak harus one man show pada presiden, tapi justru menteri-menteri kita yang handal mengerti duduk persoalan yang dihadapi oleh bangsa ini, dan dia capable untuk mengambil keputusan yang tepat pada waktu yang tepat
mendayagunakan segala sumber yang kita miliki untuk kemakmuran dan kesejahteraan bangsa kita sendiri. Karena itu saya sepakat bahwa konsep keadilan yang diberikan kepada saya menjadi tema dan kesejahteraan itu menjadi filosofi kita, memanfaatkan sumber daya di laut ya untuk kepentingan dan kemakmuran dari bangsa kita sendiri. Sebenarnya orang-orang yang di laut sebenarnya sangat sedih kita melihatnya karena mereka sangat-sangat miskin ya. Saya biasa berlayar jauh ke tengah laut, menemukan pulau-pulau yang tidak ada manusianya, dan ada satu pulau yang seluruhnya dihuni bukan oleh pulau orang daerah itu, tapi seluruhnya adalah orang Bugis. Yang datang ke tempat itu, mereka jadi nelayan, membuat ikan asin, hidup dalam kemiskinan jauh dari tanah Bugis. Dan kita merasa bersyukur ada orang Bugis itu mau tinggal di pulau-pulau seperti itu. Dan dengan cara seperti itu, kalau tidak, sebuah pulau yang terluar itu bisa menjadi masalah nantinya karena tidak ada penghuninya. Jadi pengalaman Sipadan dan Ligitan, saya koreksi tadi, Sipadan dan Ligitan itu bukan hilang dari Indonesia, karena tidak. Sejak awal Sipadan dan Ligitan itu tidak jelas posisinya apakah masuk wilayah Indonesia ataukah masuk wilayah Malaysia. Baik di peta Inggris maupun di peta Belanda tidak jelas status dari pulau itu. Beda dengan status Pulau Miangas yang didispute antara Hindia Belanda dengan Spanyol dan kemudian diputuskan oleh arbitrase Washington tahun 1902 yang menyatakan bahwa Pulau Miangas adalah milik Hindia Belanda. Itu pulau yang didispute dengan Filipina di masa lalu. Tapi Sipadan dan Ligitan itu dari awal memang tidak jelas siapa pemiliknya. Kita berunding selama 24 tahun. Saya ikut terlibat pada waktu itu, Anwar Ibrahim terlibat, Pak Murdiono juga terlibat. Akhirnya pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat membawa itu kepada International Court of Justice di Den Haag. Ya. Dan kita minta kepada ICJ untuk memutuskan siapa sebenarnya pemilik kedua pulau ini. Apapun keputusan ICJ, baik Indonesia maupun Malaysia, kedua-duanya akan menerima dengan legowo. ICJ kemudian memutuskan bahwa pulau itu adalah milik Malaysia. Jadi kita tidak pernah kehilangan dua pulau. Ini saya tegaskan seperti itu. Tidak pernah kita hilang. Karena sejak awal Sipadan Ligitan tidak jelas milik siapa. ICJ memutuskan itu bukan dengan teori UNCLOS atau dengan apa, tapi ICJ memutuskan pulau itu milik Malaysia dengan prinsip yang disebut dengan permanent occupation. Karena Malaysia secara permanen menempati pulau itu, maka ICJ memutuskan pulau itu menjadi milik Malaysia. Jadi ini sudah menjadi bagian dari propaganda di negara kita ini, seolah-olah Indonesia kehilangan dua pulau. Indonesia tidak pernah kehilangan dua pulau. Terima kasih. Terima kasih. Namanya? Nama Ristia Pratama dari FISIP Unpad. Mohon izin bertanya, Pak. Seperti ini, Pak. Seperti yang Bapak ketahui bahwa Selat Malaka itu adalah lintas perdagangan dunia. Dan tadi dikatakan bahwa jika Selat Malaka ditutup maka perdagangan di dunia pasti akan berhenti. Kenyataannya seperti ini, Pak, bahwa kepentingan di Indonesia di Selat Malaka seringkali dijegal oleh negara-negara lain, dan tujuannya itu berupaya untuk menguasai jalur perdagangan di Selat Malaka. Pertanyaan saya sederhana, bagaimana cara penguatan pemerintah dan langkah konkret untuk dilakukan oleh pemerintah untuk memperkuat armada pertahanan maritim agar dapat menjaga kepentingan Indonesia sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditampung dulu saja. Ditampung atau langsung jawab? Mau langsung jawab saja. Begini, Selat Malaka itu sangat strategis. Waktu saya ikut terlibat membuat film Laksamana Cheng Ho, di situ mengapa dia diperintahkan oleh Kaisar Ming untuk melatih tentara Melaka. Dia latih tentara Melaka, dan pada waktu itu Laksamana Cheng Ho menempatkan 1000 pasukan Ming di Melaka,
dengan tugas membantu Melaka mengawasi Selat Melaka itu. Dan dia harus membantai 4.500 perompak mulai dari Ceylon sampai ke Sriwijaya dan Majapahit. Jadi sangat penting. Tapi harus kita waspadai juga upaya yang sekarang dilakukan oleh Thailand untuk membuat terusan di antara Pulau Nicobar. Saudara tahu di mana letak Pulau Nicobar? Barangkali masih bingung. Ya, Pulau Nicobar itu letaknya 180 nautical mile dari Pulau Sabang. Dan Pulau Nicobar itu adalah wilayah India paling tenggara. Kita berbatasan langsung dengan India karena Pulau Nicobar adalah milik India. Hanya 182 mil dari Pulau Sabang di Aceh. Nah, di situ memang Thailand sedang mencoba untuk membuat terusan sehingga kapal yang melintas dari Lautan Hindia ke Lautan Cina Selatan untuk ke Asia Timur tidak lagi melewati Selat Melaka. Ini harus kita waspadai. Dan konon kabarnya Singapura ada di belakang Thailand dalam membackup pembangunan terusan itu yang mungkin akan memainkan peran penting sesudah terusan Suez, baru ketiga terusan Panama. Nah, mengapa kita lemah di Selat Melaka ini? Karena memang kekuatan di laut kita tidak seimbang. Kalau saudara lihat armada yang dimiliki oleh Angkatan Laut kita, ya, yang sangat kurang pada kita itu adalah kapal patroli. Ya, Filipina mempunyai paling banyak kapal patroli, ada 108, Singapura ada 59, dan wilayah yang begitu sedikit. Sementara Indonesia hanya punya 26 kapal patroli Angkatan Laut. Tidak mungkin kita dapat mengawasi seluruh wilayah Indonesia. Jadi kalau tadi saya mengatakan bahwa kekuatan militer itu harus menjaga daerah penyangga di luar, itu harus heavy equipment, yaitu kapal selam, kemudian real frigate, dan kemudian destroyer itu di luar, dan kapal pengintai di luar. Tapi Selat Melaka itu terlalu sempit, ya. Kalau kita membangun jembatan dari Melaka ke kota Dumai itu hanya sejauh 48 km. Dan itu juga sangat penting ya, bagi saya adalah membangun jembatan Selat Sunda dan jembatan menghubungkan Indonesia dengan Malaysia ini. Tapi saya tidak mau mengikuti apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang. Pak Laude paham betul ketika di zaman Pak Habibie kami sama-sama di pemerintahan pada waktu itu. Mungkin saudara-saudara lihat, ingat kasus Yusmin Bakum. Saya dan Profesor Romli Atmasasmita itu diancam mau dipenjarakan. Pak Romli sempat ditahan hampir 3 tahun, walaupun semua dibebaskan oleh Mahkamah Agung, karena kami melaksanakan proyek Build, Operate and Transfers, BOT. Itulah proyek BOT terakhir yang ada di Republik ini. Setelah itu tidak ada. Akhirnya apa? Hatta Rajasa pergi ke Jepang meminta pinjaman 285 miliar yen untuk membangun transportasi di Jakarta, dan konon kabarnya Gubernur DKI Jakarta meminjam uang sejumlah 440 triliun untuk membenahi transport Jakarta, sementara APBD pemerintah DKI cuma 58 triliun 1 tahun. Akhirnya orang tidak berani lagi BOT. BOT negara tidak perlu keluar sedikit uang pun. Ya, kalau saya mau bikin jembatan Selat Sunda atau jembatan menghubungkan Melaka dengan Dumai, saya buka tender internasional. Siapa yang mau memfinance? Bikin sindikasi atau bikin konsorsium, Anda saya kasih waktu 30 tahun, Anda operate 30 tahun milik Indonesia, karena pemerintah harus berpikir tidak harus untung dari toll fee dari jembatan itu, tapi untungnya adalah multiplier effect dari keberadaan jembatan itu. Nah, banyak orang mau, banyak konsorsium internasional mau, seperti juga mau bikin jalan lintas tol Sumatera dari Lampung ke Banda Aceh, bikin beberapa fase, mulai Lampung, Palembang, Pekanbaru, terus sampai ke Aceh, buka tender 10 perusahaan internasional, dia finance, negara menjamin kepastian hukum dan keadilan investasi, tanah dibebaskan, invest, tidak keluar duit, 30 tahun kemudian, tolnya milik kita. Sekarang tidak ada satu proyek BOT pun yang jalan, karena semua takut dituduh korupsi, lalu negara pinjam uang ke banyak negara. Jadi kalau saya pikir sekarang kasus Yusmin Bakum itu, siapa arsitek di balik semua ini? Ya, siapa yang bermain? Akhirnya
Tidak bisa, tidak ada BOT. Kita pinjam sama Jepang, Hatta baru pulang dari Jepang. Gubernur DKI baru bikin komitmen 440 triliun untuk membenahi transport di DKI. Coba BOT, nggak keluar duit. Tapi BOT dianggap korupsi. Siapa yang mengatakan ini korupsi? Ngeri negara ini. Banyak orang jadi pahlawan berteriak, sebenarnya dia pengkhianat kepada bangsa ini. Ya. Ini ya harus kita benahi, dan saya ingin katakan kepada saudara bahwa masalah Selat Melaka itu serius ya, dan pemerintah Amerika Serikat itu sebenarnya memanfaatkan kelemahan kita di Selat Melaka untuk membangun aliansi dengan Singapura. Padahal Singapura hanya menguasai sekian, tidak sampai 5% Selat Melaka, hanya di ujungnya aja. Tapi Amerika Serikat, Jepang, dan Jepang itu membangun kerjasama dengan Singapura untuk mengamankan Selat Melaka, dan kita terus dikecam karena tidak mampu mengatasi perompak yang ada di Selat Melaka. Beruntung kita tidak disamakan seperti Somalia. Itulah yang terjadi. Terima kasih. Barangkali Pak Laude ini orang Wakatobi pertama jadi profesor. Saya orang Belitung yang pertama jadi profesor. Sampai hari ini belum ada duanya orang Belitung yang jadi profesor. Padahal waktu saya kecil ya, kulit saya itu terbakar dan rambut saya kuning. Kan tiap hari main di laut. Jadi tidak terbayangkan satu hari saya mau melihat Jakarta. Untuk saya pergi ke kabupaten, ke ibu kota kabupaten pun saya harus naik truk. Truknya itu mengangkut beras. Jadi saya naik di atas goni-goni itu untuk sampai ke ibu kota kabupaten. Kalau satu hari saya menjadi guru besar, itu pun saya tidak pernah membayangkan bahwa itu akan terjadi. Maka sama dengan Pak Laude ini. Apakah ada keinginan, apalagi kan di sini dari Partai Bulan Bintang gitu ya, apakah ada keinginan gitu untuk mengaplikasikan gitu kan ya dari atau kita melihat bagaimana dulu Rasulullah gitu kan ya mengaplikasikan Al-Quran itu pada negara gitu kan, seperti itu. Kami Partai Bulan Bintang itu partai Islam modernis. Jadi, ideologi yang disebut dengan Islamic modernism itu, dia percaya bahwa ajaran Islam itu universal, yang fix di bidang peribadatan sudah tidak bisa diganggu-ganggu, tapi yang di bidang urusan keduniaan kemasyarakatan ini yang diberikan itu adalah petunjuk-petunjuk atau prinsip-prinsip, karena Quran itu adalah hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dia petunjuk. Karena itu petunjuk itulah yang ditransform untuk memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh manusia di satu zaman dan satu tempat tertentu. Jadi itulah dasar ideologisnya. Jadi karena itu PBB itu tidak terlalu menekankan kepada simbol-simbol begitu, tapi dalam hakikat dan esensi percaya bahwa kami ini Islam dan sangat yakin dengan hal itu. Jadi pada dataran filosofi tadi saya mengatakan bahwa konsep tentang keadilan, konsep tentang al-adalah, konsep tentang keseimbangan, al-mizan dan lain-lain itu ada di dalam kepala dan ada di dalam hati kami ini. Tapi ketika kami wujudkan dalam program, itu sudah tidak kelihatan ayat-ayat dan hadis-hadisnya, tapi dalam esensinya tetaplah bersumberkan kepada Al-Quran sebagai hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan itu. Nah, saya dalam visi kenegaraan kami melihat memang mestinya Indonesia ke depan ini adalah Indonesia yang modern, nasionalis, dan tetaplah Indonesia yang Islam. Walaupun kita tidak sebut jadi Republik Islam Indonesia ataupun apa, tapi dalam inti dan hakikat tetaplah Indonesia ini Islam. Jadi saya pernah research cukup lama dan mempelajari tentang Pakistan. Dan dulu pernah dianggap Pakistan itu laboratorium dari Islamic State di zaman modern. Tapi mungkin setelah kita belajar tentang Pakistan, kita tahu bahwa sebenarnya lebih banyak slogan daripada kenyataan di Pakistan. Nah, saya setelah melihat realitas itu justru ingin sebaliknya. Tetaplah Republik Indonesia dengan UUD 45, dengan falsafah negara Pancasilanya. Tapi di dalam esensi dan hakikat, dia sesungguhnya inilah implementasi Islam yang sesungguhnya pada sebuah negara di era pasca modern sekarang ini. Itu yang kami ingin bangun ke depan ini. Terima kasih banyak. Oke. Terkait dengan ini satu lagi mungkinnya tadi Europium ya. Nah, gimana nih, Prof? Itu sebagai misal saja. Walaupun kita cetak uang pakai ganti uang kertas itu dengan Europium, tapi
implementasinya tentu tidak akan semudah itu. Karena memang repotnya kita ini kan sudah masuk ke sistem global. Kita menjadi anggota IMF. Jadi berapa uang yang kita cetak, berapa ini segala macam, itu juga tetap dalam rangka juga untuk menjaga stabilitas kurs dunia. Nah, karena itu saya mengandaikan bahwa memberikan satu contoh saja, andai kata uang kertas rupiah itu, kalau zaman dulu kan itu di backup pakai emas, kertasnya dikeluarkan. Kalau sekarang sih tidak seperti itu lagi. Tetapi kalau sekiranya kita mengatakan europium itu kita jadikan sebagai material untuk mencetak uang, itu memang akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Tapi tentu pada tingkat implementasinya harus kita pikirkan dalam-dalam, karena akan menimbulkan satu shock yang luar biasa juga kalau itu terjadi. Jadi tetaplah saya mempertimbangkan bahwa secara gradual kita sebenarnya harus berangkat maju. Dan yang ingin saya katakan esensinya adalah bahwa kekuatan kita itu ada di laut, ada di mineral. Nah, kekuatan kita di bidang pertanian dan sumber-sumber makanan, ya, perikanan dan lain itu sangat penting supaya kita bisa self-sufficient, kita bisa mandiri di bidang ini. Tapi kekuatan yang kalau kita keluar bisa mendikti dunia itu justru ada di laut dan ada di mineral. Jadi kalau Pak Laude tadi mengatakan kalau kita tutup Selat Melaka, itu dunia bisa kelabakan. Kalau kita tutup 3 jalur Alki, misalnya pada waktu perang Irak dulu, kita bersikeras tidak mengizinkan kapal induk Amerika Serikat bergerak dari Guam ke Teluk Persia, itu apa yang akan terjadi? Walaupun mungkin kita akan digempur sama Amerika juga. Nah, tapi apapun juga kekuatan pertahanan itu harus dibangun, karena itu menopang ekonomi dan diplomasi. Nah, jadi tapi pengalaman kita baik di era Bung Karno maupun di era Pak Harto, kalau kita menggantungkan alutsista itu kepada Amerika atau Rusia, maka dengan mudah kita embargo, lalu kemudian kita tidak berdaya. Ya, baru sekarang nih pesawat Hercules kita bisa mengudara, dulu karena di embargo suku cadang kita nggak bisa berbuat apa-apa. Apalagi semua pesawat F-15 kita pada waktu juga di embargo semua. Makanya sudah saatnya kita membangun kembali kekuatan militer baik di laut, tank, pindad maupun juga pertahanan udara kita di IPTN Bandung ini, supaya kita tidak terlalu bergantung kepada alutsista yang kita impor dari negara lain yang satu ketika justru melumpuhkan kita. Saya ingin sedikit cerita pengalaman pada waktu 98. Ya, pada waktu itu menjelang kerusuhan Mei itu, semua jenderal-jenderal dibawa oleh Pak Wiranto ke Malang untuk meresmikan divisi Kostrad 4 di Malang. Saya pun sempat bersitegang waktu itu, kenapa harus dibawa ke Malang? Dan besoknya terjadilah kerusuhan. Waktu itu saya melintas dari istana itu pulang ke rumah saya di Ciputat, dan saya bilang sama Pak Safri Samsudin pada waktu itu Pangdam Jaya, saya bilang, Bang, nggak ada tentara itu di Jalan Sudirman itu. Ada. Masa nggak ada? Coba saya telepon. Ditelepon. Ada. Itu berapa SSK kita tempatkan. Mereka tidak ada di situ. Apa yang terjadi? Seluruh alat peralatan komunikasi militer kita pada waktu itu sudah diintercept oleh intelijen Amerika Serikat, kecuali peralatan komunikasi Kopassus yang dibeli dari Prancis. Ini saudara-saudara sangat serius ya. Dulu saya juga pernah mempersoalkan alat penyadap yang dibeli oleh satu lembaga di negara kita ini, yang ujung-ujungnya sebenarnya dibuat oleh pabrik di Israel. Pertanyaan saya pada waktu itu adalah, siapa yang menjamin bahwa alat ini menyadap orang di dalam negeri, tapi Israel tidak memonitor ya apa aja yang disadap oleh alat ini. Ini terkait dengan masalah intelijen dan masalah pertahanan kita yang harus kita seriusi sekarang maupun di masa depan. Terima kasih. Terima kasih. Langsung. Selanjutnya tadi sudah jalur sini sekarang. Ya, silakan. Ya, nama saya Yuda dari FTIP Unpad. Tadi kan ekonominya temanya tentang ekonomi maritim. Kalau ekonomi maritim berarti kita berbicara orang-orang di pesisir pantai, terutama nelayan, Pak. Kalau kita perhatikan mungkin nelayan di Indonesia dari pesisir pantai, mungkin dari Sabang sampai Sulawesi, kehidupannya kita tahu lah, kehidupannya sulit ya. Apalagi di masa-masa sekarang yang banyak mungkin badai sehingga mereka tidak bisa melaut dan makin sulit buat keluarganya. Nah, bagaimana kita mau membangun ekonomi maritim
yang mungkin banyak di ekonomi maritim itu berperan para nelayan-nelayan. Tapi sedangkan di negara kita, nelayan-nelayannya saja hidupnya susah gitu. Dari segi mana kira-kira mungkin Prof. Yusril sama Prof. Laude punya konsep bagaimana orang-orang di pesisir ini bisa sejahtera gitu. Kalau di Pakistan kita tahu Muhammad Yunus punya konsep Grameen Bank yang dia bantu orang-orang miskin pedesaan untuk tanaman dan kredit mikronya, apakah mungkin bisa cocok misalnya Grameen Bank tapi Indonesia versinya untuk nelayan-nelayan di pesisir gitu. Kira-kira mungkin Prof punya visi apa atau program apa buat para nelayan-nelayan di pesisir. Terus misalnya tadi statement Prof Yusril katanya sipadan dan ligitan memang tidak hilang di Indonesia. Tapi saya masih agak ragu karena kalau saya pribadi sebagai mahasiswa mungkin melihat di media ataupun statement tokoh lain, ya sipadan ligitan memang katanya ada historis, ada teridentifikasi daerah Indonesia. Apakah memang benar sipadan dan ligitan hilang? Kalau versi Prof Laude, apakah setuju dengan statement Prof Yusril yang mengatakan bahwa sipadan ligitan itu memang tidak hilang? Ya, terima kasih. Ya, jadi begini, saya tidak spesialis ahli ekonomi, tapi saya pikir bahwa kita harus mengubah subsidi kita ini. Subsidi kita ini kan kepada BBM listrik yang paling besar menyedot APBN kita. Mengapa kita tidak subsidi ya kepada produk pertanian dan produk perikanan? Sekarang ini yang disubsidi itu adalah pupuk sekarang mungkin masih disubsidi. Lalu tapi kenapa tidak produknya? Katakanlah misalnya beras itu 1 kilo 10.000 sekarang. Sekarang petani suruh nanam aja padi, nanti pemerintah beli beras itu 7.000 1 kilo. Dijual di pasar itu 10.000. 3.000-nya dari mana? 3.000-nya itu disubsidi oleh pemerintah. Tidak terlalu sulit secara teknis itu untuk dikerjakan. Dengan syarat KUD zaman Pak Harto dihidupkan kembali. Jadi produknya yang dibeli. Kalau itu caranya, maka semua tengkulak akan mati. Dan kemudian mungkin petani pun akan jual berasnya, baru dia beli lagi. Ya, supaya dia menikmati subsidi dari situ. Hal yang sama sebenarnya dapat juga dilakukan pada perikanan, tapi memang betul-betul pemerintah itu melindungi nelayan dan membangun pusat-pusat kota-kota di tepi laut untuk dijadikan sebagai kota-kota perikanan. Ya, katakanlah yang tadi Pak Laude sebut, misalnya kota di kampung beliau ini, kota Bau-Bau, kota yang sebenarnya memainkan peran transito di situ seperti Singapurnya untuk kawasan-kawasan sekitar. Dan sebenarnya kalau kita bangun itu sebagai kota-kota perikanan, disitulah pemerintah itu membangun basis perikanannya, marketingnya, planningnya, segala macam. Dan dari situlah dia pusat pemasaran ikan ke tempat-tempat yang lain. Sekarang ini kan nelayan mancing sendiri, kemudian dibawa kepada tengkulak ikan atau pedagang perantara, lalu kemudian dijual, dan ketika itu dijual, tergantung ketika ikan sangat banyak harga jatuh, ketika ikan sangat langka harga mahal, tapi nelayan harus nyabung nyawa, turun ke laut karena gelombang dan angin yang besar. Jadi kalau dari segitu saya dengan Pak Laude ini paham betul lah ya. Kami masih kecil tuh di pantai itu melihat nelayan-nelayan itu sampai 6 bulan musim barat atau musim selatan tidak bisa melaut, itu dijerat oleh tengkulak semua. Hidup sangat-sangat susah dan kelihatan pemerintah tuh lepas tangan terhadap mereka ini. Nah, pribadi-pribadi seperti Pak Laude atau saya mau berbuat sesuatu, tapi karena beliau tidak di pemerintah, ya beliau bisa benahi Wakatobi. Saya bisa benahi pantai-pantai yang ada di kampung saya di Pulau Belitung sana. Tapi apalah artinya kekuatan kami membenahi itu ya tanpa ini merupakan satu kebijakan negara yang melakukan kebijakan itu sampai ke level bawah. Jadi memang sangat-sangat penting ini pada level policy pemerintah mempunyai keberpihakan pada siapa dia berpihak. Saya berpendapat kebijakan negara itu ya kepada 3 kelompok sebenarnya. Pertama adalah petani, kedua nelayan, ketiga adalah buruh kecil. Tinggal itu. Kalau misalnya subsidi diberikan kepada petani dengan memberi produk, maka petani itu cepat sejahtera.
cepat sejahteranya. Dan orang juga tidak perlu urbanisasi banyak-banyak ke kota. Mungkin orang pulang ke kampung, ayo kita bikin ladang aja, bikin sawah, karena pemerintah beli beras dengan harga yang mahal, dijual di pasar dengan harga yang murah. Sekarang itu kita tidak melakukan itu. Nah, mengenai Sipadan Ligitan, saya menganggap apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang berkembang di publik itu dua hal yang sebenarnya berbeda. Jadi pada waktu itu saya ingat Pak Mahathir itu berunding dengan Pak Harto, dan kadang dengan semangat persahabatan antara kedua negara. Jadi status Pulau Sipadan dan Ligitan itu beda dengan Pulau Sebatik. Kalau Pulau Sebatik itu masuk Kabupaten Nunukan, separuh Pulau Sebatik itu masuk wilayah negara bagian Sabah, Malaysia, separuhnya masuk wilayah Indonesia. Itu pulau kecil sekali. Itu masuk ke Kabupaten Nunukan di Kalimantan Timur. Sekarang masuk Kalimantan Utara. Nah, tapi apa yang saya katakan, bahwa status Sipadan Ligitan dari awal tidak jelas apakah masuk Indonesia, apakah masuk Malaysia. Lalu kemudian karena tidak jelas, kita dan Malaysia saling klaim. Kita bilang punya kita, Malaysia bilang punya dia. Nah, tapi dari awal tidak jelas. Setelah berunding 26 tahun, sama seperti akhirnya itu sebuah angkor, sebuah candi yang dipersengketakan antara Kamboja dengan Thailand, yang setahun yang lalu memicu hampir perang antara Thailand dan Kamboja karena status candi itu. Akhirnya candi itu diputuskan ICJ, mirip seperti ICJ memutuskan status Pulau Sipadan dan Ligitan. Jadi untuk dibawa ke ICJ, Thailand dan Kamboja sepakat dulu. Kami sudah puluhan tahun berkelahi mengenai candi ini punya siapa. Sekarang kami tidak ribut, kami tidak menggugat itu. Kita dengan di ICJ, Indonesia tidak menggugat Malaysia, Malaysia tidak menggugat Indonesia. Both parties, ya, kedua belah pihak menyampaikan kepada ICJ, ini permasalahan kami, tolong Anda putuskan, ini pulau punya siapa. Apapun putusan Anda, kami dan Malaysia ini, kedua belah pihak ini akan berjiwa besar menerima keputusan ICJ. Nah, jadi kalau kita kemudian belakangan marah-marah mengatakan kita kehilangan 2 pulau, kurang ajar, kita tidak berjiwa besar sebagai bangsa. Kalau begitu kenapa kita bawa ke ICJ? Kita perang aja sama Malaysia, rebut 2 pulau itu. Nah, ini masalahnya, dan masyarakat sudah sangat misunderstanding mengenai soal ini. Jadi sesuatu yang sudah menjadi keyakinan publik, ingatan publik, ketika saya mengatakan lain, orang bilang, oh Yusril ngawur. Tapi coba saudara buka dokumen-dokumen ICJ, sama seperti kasus mengenai candi yang akhirnya diputuskan oleh ICJ, candi itu milik Kamboja. Thailand kemudian dengan sukarela menarik pasukannya dari candi itu. Jadi sebenarnya itu damai. Nah, saya kadang-kadang ngolok-ngolok provinsi yang berkelahi mengenai pulau. Seperti kemarin antara Provinsi Riau Kepulauan dengan Provinsi Jambi. Nah, antara Kalimantan Selatan dengan Sulawesi Barat. Antara Bangka Belitung dengan Provinsi Riau. Berkelahi mengenai pulau. Punya siapa? Saya bilang mestinya dibawa ke MK, MK-nya kayak ICJ. jadi Provinsi Jambi sama Provinsi Riau Kepulauan mengatakan ini pulau berhala. Sudah lama berkelahi Jambi dengan ini. Punya siapa ini pulau? Nah, udahlah, dua-duanya serahkan pada MK, biar MK yang putuskan ini pulau punya siapa. Nanti apapun keputusan MK, Jambi sama ini akan legowo menerimanya. Tapi ya nggak mau. Karena takut kayak Sipadan Ligitan itu nanti katanya itu. Baik, terima kasih. Baik, sekali lagi terima kasih kepada para hadirin yang dengan setia hadir dan memberikan pertanyaan-pertanyaan menarik yang bermanfaat nanti untuk calon presiden kita di 2014-2019. Semoga pertemuan kita bermanfaat untuk kita semuanya. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di perjalanan dari Forum Rektor Indonesia dari Profesor Laudi pada Profesor Dr. Yusril Ihza Mahendra. Terima kasih sudah hadir di Universitas Pajajaran, dan kami silakan juga menyerahkan cita dari Universitas Pajajaran kepada Profesor Dr. Yusril Ihza Mahendra.
Dan selanjutnya kita akan cinta mata kepada moderator kita, yakni Ibu Mudiati Rahmatunisa. Yang langsung diserahkan oleh Bapak Profesor Laude M. Kamarudin sebagai Ketua Forum Rektor Indonesia. Indonesia